keputusan besar meskipun masa depan belum pasti. Nah, misalnya, apakah perusahaan harus membuka cabang baru, membangun pabrik, atau bahkan menunda investasi? Nah, dalam kondisi seperti ini, keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, kita diperlukan pendekatan ilmiah untuk membantu manajer memilih alternatif terbaik. Pada video ini, kami akan membahas salah satu metode dalam operation research, yaitu decision analysis using table. Apa itu decision analysis? Decision analysis adalah metode kuantitatif yang membantu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik ketika kita menghadapi berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Nah, tujuan utama metode ini adalah pertama, mengurangi ketidakpastian, kedua, minimalkan resiko, ketiga, memaksimalkan keuntungan. Terdapat 6 langkah utama, yaitu mendefinisikan masalah, kedua, menentukan alternatif keputusan, ketiga, mengidentifikasi kemungkinan hasil, keempat, menentukan payoff, kelima, memilih metode keputusan, dan terakhir, menentukan keputusan terbaik. Pembahasan berikutnya adalah lingkungan pengambil keputusan. Nah teman-teman, tapi sebelum kita mencoret-coret angka di tabel, kita harus tahu lagi main di lapangan yang mana, maksudnya supaya keseluruhannya jelas. Secara umum terdapat 3 lingkungan pengambil keputusan. Yang pertama adalah ketidakpastian. Kondisi ini di mana kita benar-benar buta arah karena probabilitasnya sama sekali tidak diketahui. Contohnya, perusahaan startup baru yang lagi meraba-raba karena belum memiliki data pasar sama sekali. Yang kedua ada resiko. Kita memang tidak mengetahui masa depan, tetapi kita punya kompas, yaitu probabilitas sudah diketahui. Contohnya, perusahaan mapan yang mau merilis produk baru berdasarkan data penjualan historis di tahun sebelumnya. Yang ketiga ada kepastian. Ini zona paling aman karena kita sudah mengetahui konsekuensinya. Contohnya, ketika kita menaruh uang di deposito bank dengan bunga tetap, sudah pasti ketahuan dapatnya berapa. Oke, kita lanjut ke studi kasus Thomson Lumber. Thomson Lumber adalah suatu perusahaan yang ingin mempunyai strategi investasi. Alternatifnya yang pertama ada membangun pabrik besar, yang kedua membangun pabrik kecil, yang ketiga tidak membangun pabrik sama sekali. Kondisi pasarnya yang pertama ada favorable market dan unfavorable market. Lanjut ke tabel. Tabelnya yang pertama ada alternatif di sebelah kiri, lalu yang pertama adalah pabrik besar, pabrik kecil, dan tidak ada pabrik sama sekali. Di tengah ada favorable market, yaitu 200, pabrik kecilnya 100, membangun pabriknya 0. Sebelah kanan, unfavorable marketnya di pabrik besar minus 180, di pabrik kecilnya minus 20, dan 0. Metode pengambilan keputusan ketidakpastian, yaitu ada 5. Yang pertama maksimas atau optimas. Pabrik besarnya 200.000, pabrik kecilnya 100.000, dan tidak ada investasi atau tidak ada pabrik 0. Maka yang diambil adalah keputusan yang paling besar, yaitu pabrik besar sebesar 200.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu metode maksimin. Nah, di metode maksimin ini digunakan ketika pengambilan keputusan itu memiliki sifat yang cenderung pesimis atau berhati-hati. Jadi prinsipnya adalah mempersiapkan diri nih terhadap kondisi terburuk yang akan mungkin terjadi. Jadi pada metode ini kita melihat nilai payoff terendah dari setiap alternatif keputusan. Dan untuk alternatif pabrik besar, hasil terburuknya adalah rugi sebesar 180.000. Dan untuk alternatif pabrik kecil, itu hasil terburuknya adalah rugi sebesar 20.000. Sedangkan untuk alternatif tidak membuka pabrik, itu hasil terburuknya adalah 0. Jadi setelah mendapatkan nilai terburuk dari masing-masing alternatif, kita baru bisa memilih nilai yang paling besar atau yang paling menguntungkan gitu di antara kondisi terburuk tersebut. Karena nilai tertinggi itu adalah 0, maka berdasarkan metode maksimin, keputusan yang dipilih adalah tidak membangun pabrik. Ya, jadi metode berikutnya itu adalah Hurwitz Criterion. Jadi metode ini itu sering disebut sebagai metode yang realistis. Kenapa seperti itu? Karena metode ini itu menggabungkan dua sudut pandang sekaligus, yaitu optimisme dan pesimisme. Jadi pada metode ini digunakan koefisien optimisme yang dilambangkan dengan huruf alfa atau lambang A seperti itu. Ya, jadi nilai alfa itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, semakin besar nilai alfa, maka pengambilan keputusan itu akan semakin optimis. Dalam studi kasus ini digunakan nilai alfanya itu sebesar 0,8, yang berarti perusahaan itu memiliki tingkat optimisme sebesar 80%. Jadi rumus yang digunakan itu adalah CR sama dengan alfa di dalam kurung rho max ditambah dalam kurung 1 min alfa dan dikali dalam kurung rho min. Jadi artinya itu nilai terbaik dan nilai terburuk dari setiap alternatif akan diberikan bobot tertentu. Dan untuk pabrik besar dihitung-hitung itu sekitar 124.000, dan untuk pabrik kecil dihitung-hitung sebesar 76.000, sedangkan untuk tidak berinvestasi atau tidak membuka pabrik itu sebesar 0. Karena nilai terbesar adalah 124.000, maka menurut metode Hurwitz ini keputusan terbaik adalah membangun pabrik besar. Metode yang keempat ada equally likely atau sering disebut kriteria
kriteria labless karena nggak ada data peluangnya sama sekali. Nah, tipe ini tuh adil banget. Dia menganggap semua kondisi di masa depan memiliki peluang atau probabilitas yang sama rata. Jadi dirata-ratakan saja. Berdasarkan soal tersebut, berarti pabrik besar dapat rata-rata 10.000, pabrik kecil dapat 40.000, dan yang nggak investasi dapat 0. Karena angka 40.000 yang paling tinggi, maka keputusannya bangun pabrik kecil lebih rasional dan seimbang. Yang terakhir ada minimax regret. Tipe ini fokus pada penyesalan terbesar di masa depan akibat salah pilih keputusan. Bikin tabel penyesalan terlebih dahulu sebelum memilih. Nah, berdasarkan soal tersebut, berarti penyelesaiannya maksimum pabrik besar itu 180.000, pabrik kecil 100.000, dan kalau nggak investasi, penyesalannya paling gede yaitu 200.000. Karena tujuannya meminimalkan penyesalan, maka pilih angka penyesalan terkecil yaitu 100.000. Jadi keputusannya bangunan pabrik kecil. Pada kondisi resiko, perusahaan sudah mengetahui probabilitas kondisi pasar. Karena itu, metode yang digunakan kali ini ialah EMV atau Expected Monetary Value. EMV digunakan untuk menghitung keuntungan dari setiap alternatif keputusan. Rumusnya ialah trade-off dikalikan probabilitas lalu seluruh hasilnya dijumlahkan. Perhitungan EMV di pabrik besar, $200.000 dikali 0,5 ditambah negatif $180.000 dikali 0,5 dan hasilnya ialah $10.000. Perhitungan pabrik kecil, $100.000 dikali 0,5 ditambah negatif $20.000 dikali 0,5 hasilnya ialah $40.000. Perhitungan tersebut EMV tertinggi ialah pabrik kecil. Jika perusahaan mengetahui probabilitas pasar, maka keputusan terbaik ialah pabrik kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke FV atau Expected Value of Perfect Information. Sederhananya, FV ini digunakan untuk mengetahui nilai maksimal yang layak dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi yang sempurna mengenai kondisi pasar sebelum mengambil keputusan. Cara menghitungnya, kita cari tahu dulu FVI-nya berapa. Pada kondisi favorable market, payoff terbaiknya ialah membangun pabrik besar karena memberikan keuntungan sebesar $200.000. Sedangkan pada kondisi unfavorable market, itu payoff terbaiknya tidak berinvestasi sehingga nilainya 0. Karena probabilitas kedua kondisi sama-sama 0,5, maka FVI diperoleh dari $200.000 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,5 sehingga menghasilkan $100.000. Itu kita hitung FV dengan mengurangi FVI sebesar $100.000 dengan EMV terbaik yang sudah kita peroleh sebelumnya yaitu $40.000 dan hasilnya adalah $60.000. Artinya, perusahaan tidak sebaiknya mengeluarkan biaya lebih dari $60.000 untuk memperoleh informasi atau melakukan riset pasar. Karena jika perusahaan mengeluarkan biaya lebih dari angka tersebut, maka manfaat yang diperoleh sudah tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.